Pernah nggak sih kepikiran gimana orang zaman dulu belajar sebelum ada papan tulis yang kita kenal sekarang? Nggak mungkin kan, mereka langsung duduk di kelas dan nulis di buku kayak kita? Nah, perjalanan papan tulis ternyata panjang banget dan penuh kejutan. Dari batu tulis yang dipakai ribuan tahun lalu, sampai papan digital canggih yang bisa disentuh, evolusi papan tulis ini benar-benar ngubah cara kita belajar. Yuk, kita bahas satu persatu. Sebelum ada papan tulis seperti yang kita kenal, orang-orang zaman dulu pakai batu tulis, alias slate board. Ini semacam lempengan batu kecil yang dipakai buat nulis pakai stylus dari batu atau logam. Biasanya, alat ini dipakai di sekolah-sekolah pada abad ke-18 dan 19. Tapi ada satu masalah besar, ukurannya kecil. Jadi kalau murid mau nulis yang baru, mereka harus ngapus dulu. Nggak kebayang gimana ribetnya kalau harus nyatet pelajaran panjang-panjang. Di beberapa daerah, slate board ini masih dipakai dalam bentuk tablet batu untuk belajar menulis. Namun, teknologi terus berkembang, dan manusia mulai mencari cara yang lebih praktis untuk belajar. Nah, masuk ke abad ke-19, kita mulai mengenal papan tulis yang lebih mirip dengan yang kita lihat di sekolah zaman sekarang, yaitu papan tulis kapur. Ini terbuat dari kayu atau batu yang dicat hitam atau hijau dan ditulis menggunakan kapur. Papan tulis kapur pertama kali digunakan secara luas di sekolah-sekolah pada awal 1800-an. Alasannya simpel, lebih murah dan bisa dipakai berulang kali. Kapur yang dipakai juga mudah dihapus, jadi guru bisa menjelaskan materi lebih efektif. Tapi ada satu masalah. Debu kapur. Siapa yang pernah ngerasain tangan putih semua gara-gara megang kapur? Belum lagi kalau guru yang nulis terlalu semangat, debunya bisa kemana-mana. Bahkan ada beberapa penelitian yang bilang kalau debu kapur ini bisa mengganggu pernapasan kalau dihirup terus-menerus. Tapi meskipun begitu, papan tulis kapur tetap bertahan lama dan dipakai di banyak sekolah sampai awal 2000-an. Beberapa sekolah di Indonesia bahkan masih pakai papan ini sampai sekarang. Sekitar tahun 1960-an muncul inovasi baru, papan tulis putih alias whiteboard. Kenapa whiteboard ini langsung populer? Nggak ada debu kapur, lebih bersih dan lebih gampang dihapus. Bisa pakai spidol warna-warni. Papan tulis putih ini pakai spidol khusus, yang tintanya bisa dihapus dengan mudah. Ini bikin tulisan lebih jelas dan lebih nyaman dilihat daripada kapur. Apalagi, nggak ada lagi bunyi krik yang bikin satu kelas merinding. Tapi tetap aja, ada masalah baru. Spidol kering. Siapa yang pernah ngalamin gregetnya pas spidol habis tinta tapi tetap dipakai? Udah ditulis kuat-kuat, malah nggak kelihatan. Ini salah satu tantangan baru setelah transisi dari kapur ke spidol. Nah, sekarang kita masuk ke era yang lebih canggih, papan tulis digital. Papan ini udah kayak layar sentuh raksasa yang bisa ditulis dengan stylus atau bahkan jari. Salah satu inovasi paling terkenal adalah smartboard, yang memungkinkan guru buat langsung menampilkan materi, menggambar, bahkan memutar video. Keunggulan papan digital ini bisa disambungkan ke komputer dan internet. Nggak perlu dihapus manual. Cukup klik tombol, bisa langsung menyimpan catatan pelajaran. Teknologi ini mulai banyak dipakai di sekolah-sekolah modern, terutama di negara maju. Tapi sayangnya, masih banyak sekolah yang belum bisa beralih ke papan digital karena harganya masih cukup mahal. Melihat perkembangan yang ada, kita jadi kepikiran, apakah di masa depan kita masih butuh papan tulis? Dengan teknologi yang makin maju, bukan nggak mungkin papan tulis nantinya digantikan dengan hologram atau augmented reality. Bayangin kalau nanti guru bisa langsung menampilkan materi di udara tanpa perlu papan fisik. Beberapa prediksi tentang masa depan papan tulis. 1. Layar hologram interaktif. Seperti di film-film fiksi ilmiah, mungkin kita nggak butuh papan tulis fisik lagi. 2. Papan tulis berbasis AI. Bayangin kalau papan tulis bisa otomatis menyusun catatan atau mengoreksi tulisan. 3.
papan yang bisa diakses online. Murid nggak perlu nyatet lagi, cukup akses papan digital dari rumah. Tapi satu hal yang pasti, selama kita masih butuh media buat mencatat dan berbagi ilmu, papan tulis dalam bentuk apapun akan tetap ada. Kalau dipikir-pikir, perjalanan papan tulis dari batu hingga layar digital ini luar biasa banget ya. Dari batu tulis kecil, papan kapur berdebu, whiteboard yang lebih bersih, sampai papan digital yang canggih, semua perubahan ini membantu manusia buat belajar lebih efektif. Jadi menurut kamu, papan tulis bakal berkembang. Jadi apa lagi di masa depan? Apakah kita akan benar-benar meninggalkan papan tulis fisik dan beralih ke teknologi yang lebih canggih? Kalau kamu suka bahasan sejarah dan teknologi kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan fakta menarik lainnya di seputar teknologi dan sejarah. Sampai jumpa di video berikutnya.